Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Afriani Ruga. Saya dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Nama saya Maria Silviana Letobotan. A. Pendekatan sekuler menurut George J. Holiake 1846. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa mengurangi keterkaitan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan perbedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Dari kata sekuler, juga muncul istilah sekularisme yang diperkenalkan pertama kali oleh Philus George Jacob Holiake pada tahun 1846. Menurut sekularisme adalah suatu sistem etika yang didasarkan pada prinsip moral alamiah terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Perkenalkan, nama saya Hilarius Daxpani. Yang kedua, pendekatan liberal menurut John Locke abad ke-16. John Locke berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas-aktivitas individu. Kebebasan adalah hak properti privat, karenanya pemerintah bersifat terbatas minimal terhadap kehidupan warganya. Perkenalkan, nama lengkap saya Adrianus Losalodang. C. Pendekatan Marxis. Menurut Karl Marx dan Friedrich Engels abad ke-19, pendekatan Marxisme merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif sehingga menguntungkan semua pihak. Perkenalkan, nama lengkap saya Gisela Martin Yantikai. Nomor 2, perbedaan dari Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua dengan daerah lainnya. Desentralisasi simetris diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun. Desentralisasi asimetris adalah pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dalam NKRI. Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi. Namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Perkenalkan, nama saya Yanisio Mbua. Daerah khusus, daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa yang berstatus khusus adalah daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Pasal 88 ayat 1 huruf B Undang-Undang 1945 menjalankan mengenai pengaturan DKI Jakarta. Sebagai daerah khusus, Jakarta memiliki hak layaknya daerah otonom, yakni untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Khususnya, DKI Jakarta berada dengan daerah khusus lain seperti Aceh dan Papua. Karena kedudukannya sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki kekhususan sebagai berikut. A. Jakarta memperoleh kewenangan otonom khusus dalam bentuk otonom pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada tingkat kabupaten maupun kota. B. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes J.I. Berapa dia?
Daerah istimewa. Indonesia menetapkan daerah istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul setiap daerah. Misalnya, Aceh dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otonomi berupa keistimewaan. Kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan pun berbeda-beda. Misalnya, kepada daerah istimewa Yogyakarta dalam pengangkatan jabatan kepala daerah dan wakilnya. Sedangkan kewenangan yang diberikan ke Aceh berupa keistimewaan dalam beberapa aspek pemerintahan. Misalnya, melalui kesepakatan pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Itu tertuang dalam Memorandum of Understanding Helsinki. Terima kasih.